Melebarkan sayap. Akhirnya, alam mengajarkan saya tentang dampak logis dari kerja keras dan ketekunan. Mustahil tidak ada hasil. Setelah melewati proses yang penuh kesabaran, menjaga toko kelontong selama bertahun-tahun, saya bisa mengembangkan toko grosir rokok yang cukup stabil. Bisa membeli mobil dan memperbesar gudang penyimpanan barang sudah cukup membesarkan hati saya. Bersama Liliana, pernikahan kami digelar pada tanggal 30 September 1973 dengan resepsi yang sederhana. Liliana dengan tanpa protes sama sekali membantu saya melayani pembeli. Mengakhiri tahun 1973, usaha saya terus berkembang. Saya bisa mengganti mobil Mazda dengan Holden bekas. Mobil itu saya beli bukan untuk foya-foya, melainkan untuk mengangkut barang karena volume pembelian saya sudah semakin besar. Benar dugaan saya, didampingi Liliana, saya bekerja semakin semangat. Meniru kekompakan orang tua saya, bersama Liliana kami juga membagi tugas. Liliana berkonsentrasi mengurus keuangan dan pelayanan konsumen. Saya fokus mengurus pembelian barang ke agen-agen. Penjualan rokok kami pun tidak lagi berkutat di toko, melainkan sudah pada tahap pengiriman keluar kota. Saat itu, relasi kami sudah mencapai luar Pulau Jawa. Di antara toko-toko grosir rokok seperti kami, informasi tentang toko-toko grosir rokok di luar daerah sudah menjadi keharusan. Tanpa mengenal pemiliknya, kami menyimpan nomor kontak toko-toko itu. Pada saat-saat tertentu, toko-toko grosir rokok di luar pulau bisa saja kehabisan bentul dan jisamsu. Mereka mengandalkan pasokan dari kami. Sebaliknya, kadang saya juga kehabisan satu merek rokok dan memerlukan bantuan pasokan dari agen-agen grosir di daerah. Liliana bermetamorfosa dengan cepat. Ia bukan saja menjadi sangat lincah melayani pembeli di toko, tapi juga menjelajah Jakarta membeli barang dagangan. Bahkan, istri saya juga tak ragu membawa uang tunai dalam jumlah besar ke bank hanya dengan menaiki motor. Saya merasa sangat lega karena ia kemudian bisa menjadi tonggak yang sangat menenangkan saya. Memperoleh saya sungguh merupakan anugerah yang saya syukuri. Ujian berat datang
justru di saat saya merasa telah berada dalam kondisi yang menyenangkan untuk maju. Saya tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Musibah kebakaran melumat habis toko Sumber Bahagia bersama puluhan kios lainnya pada tahun 1975. Musibah itu memberikan saya pelajaran sangat berharga, yakni bagaimana bisa membangkitkan spirit setelah terjatuh telak di saat kita sedang berada di atas. Sungguh luar biasa pukulannya. Dibutuhkan mental pejuang yang tidak pantang menyerah. Kejernihan pikiran juga sangat diuji setelah musibah terjadi. Bagaimana membuat strategi yang tepat di saat terhimpit, sehingga kondisi sulit tidak berlarut-larut. Untungnya, selama berdagang saya tidak pernah membuat pemasok barang kecewa. Hutang selalu dibayar tepat waktu. Sehingga ketika saya memulai dari nol lagi dengan modal yang sangat terbatas, saya masih mendapat kepercayaan penuh dari pemasok. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari peristiwa itu. Saya pun menjadi tahu mana kawan sejati dan yang bukan. Di tahun 1983, saya membeli beberapa ruko yang letaknya persis di belakang rumah saya di Petojo Barat. Posisi ruko tersebut cukup menarik, karena di antara rumah saya dan ruko tersebut ada sebidang tanah mungil. Saya segera membangun sebuah rumah kecil di atas tanah itu dan membuat pintu penghubung antara rumah saya dan bangunan ruko. Jadi, rumah lama saya dijadikan kantor dan toko grosir. Lalu saya dan keluarga tinggal di bangunan baru yang lebih baik dan bersih kondisinya. Diam-diam rupanya saya masih menyimpan perasaan sedih karena putus sekolah. Perasaan itu, walau telah saya kubur mati-matian, nyatanya menciptakan denyut kerinduan yang terus hidup. Betapa inginnya saya memiliki sekolah, atau setidaknya tempat kursus yang berorientasi pada pendidikan. Saat melihat ruko tersebut, saya belum memiliki pemikiran apapun. Hendak dijadikan apa ruko-ruko ini? Tahun 1984, saya mengikuti kursus komputer. Kebetulan ada seseorang yang sangat pakar mengenai pendidikan komputer yang bisa kami ajak kerjasama. Tak lain adalah guru saya di tempat kursus, namanya Stepanus. Kursus itu memberi saya ilham. Kenapa saya tidak membuat tempat sejenis? Peminatnya sangat banyak. Tidak makan banyak waktu, kami berhasil merenovasi ruko-ruko tersebut menjadi sebentuk bangunan yang amat ideal untuk sebuah pusat pendidikan. Stephen Computer College namanya. Pusat pendidikan ini direspon hangat oleh masyarakat. Peminatnya luar biasa. Pusat pendidikan komputer ini kelak menjadi cikal bakal saya mengembangkan dunia pendidikan yang lebih besar lagi, yakni Sekolah Bunda Mulia. Toko grosir rokok yang sudah berjalan stabil membuat saya bisa mengembangkan jejaring lebih lincah lagi. Saya luangkan waktu untuk banyak bertemu dengan agen-agen dan pihak produsen rokok. Salah satu orang rokok yang saya kenal adalah Kencana. Ia adalah salah satu agen rokok luar kota yang sangat dekat dengan perusahaan Sampurna.
Di kalangan para agen dan grosir rokok, nama Bapak Kencana sangat populer. Kedekatan dengan Kencana kemudian membuka kesempatan untuk mengenal figur lain di Sampurna. Salah satu figur yang saya kenal di antaranya Mr. Pang. Ia orang kepercayaan Putra Sampurna. Begitu seringnya saya bertemu dengan Mr. Pang, pada suatu ketika ia membawa saya berkenalan dengan Putra Sampurna. Putra adalah generasi ketiga yang membawa Sampurna ke langkah agresif dengan pemikiran-pemikiran modern. Sulit dilukiskan bagaimana gembiranya saya saat bertemu Putra. Walau ia sudah sangat sering mengadakan pertemuan dengan pemilik toko-toko grosir atau agen besar, namun berkenalan secara khusus dengannya adalah kesempatan luar biasa. Kemudian, tahulah saya bahwa Mr. Pang memang ditugaskan oleh Putra untuk menjajaki perkenalan dekat dengan saya. Mr. Pang rupanya secara rutin melaporkan perkembangan pasar berikut pemain-pemain toko besar rokok yang berpengaruh. Nama saya disebut Mr. Pang sebagai pengatur harga rokok di pasar. Putra tertarik. Hubungan pertemanan saya dengan Putra Sampurna semakin intens. Pada akhirnya, kami terlibat dalam bisnis bersama secara konkret. Bukan semata produsen dan agen, tapi kami kemudian melakukan sinergi dengan melaksanakan bisnis bersama. Inilah titik tolak berikutnya yang sangat penting dalam sejarah bisnis saya lakoni. Pada tahun 1985, Putra melontarkan satu ide yang menarik. Ia berniat melakukan ekspansi pemasaran dengan cara membuka kios-kios resmi produk Sampurna. Melihat saya yang sudah menjalankan bisnis grosir yang diawali dari warung biasa, Putra merasa tertarik untuk bekerja sama. Rupanya, ia melihat potensi besar dari bisnis retail kecil yang dekat dengan jangkauan masyarakat. Sebagai seseorang yang tumbuh kembangnya berada dalam lingkungan dagang, tawaran Putra ini seperti guyuran air segar. Putra berpikir, toko-toko tersebut bisa berkembang sebagai agen resmi produk Sampurna, selain menjual produk-produk lainnya. Kami melangkah dengan cepat. Tahap awal dimulai dengan membuka 15 toko sumber bahagia. Merek toko ini sudah digunakan sejak tahun 1967. Jadi, kami berpikir untuk tidak mencari nama yang lain. Lewat toko-toko seluas 20 meter persegi ini, Putra berharap saya bisa mendongkrak penjualan rokok Sampurna. Saya dan Putra terus berdiskusi dan membicarakan kemungkinan langkah-langkah lain. Sukses 15 toko sumber bahagia yang dimodali Putra membuatnya berpikir, ada potensi menarik jika membangun toko yang lebih besar, toko yang menyerupai gudang. Saat itu, Putra menawarkan modal untuk membuka Alfa Toko Gudang Rabat atau Alfa TGR. Jika perhitungannya tepat, bukan main keuntungan yang bisa kami dapatkan.
Lalu saya berkata sambil bercanda kepada Putra Sampurna, "Nanti kalau grosir kita sudah maju, saya jangan didepak." Pada tanggal 27 Agustus 1989, saya membuat kesepakatan. Pihak Putra Sampurna memasok dana sebesar 2 miliar sebagai modal awal. Untuk lokasi usaha juga tidak sulit. Kebetulan, HM Sampurna memiliki lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Lodan, Jakarta Utara. Area itulah yang akan menjadi awal dari sepak terjang kami. Tahun 1989, perkawinan bisnis saya dengan Putra Sampurna terwujud dengan membuka gerai pertama Alfat TGR. Berlokasi di Jalan Lodan nomor 81 Jakarta Utara, di bawah bendera PT Alfa Ritelindo. Dari penyertaan dana sebesar itu, Putra Sampurna memiliki saham sebesar 40%. Sementara saham saya di toko gudang Rabat ini sebesar 60%. Seiring berjalannya waktu, Alfa TGR terus melakukan ekspansi dan diperlukan penyertaan dana lagi. Dalam hal ini, pihak HM Sampurna memberikan dukungan penuh.